Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya di masa pandemi ini. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Oke teman-teman, saya kedatangan PC baru, yaitu ini dia. Satu set CPU flash PC dimana saya beli di toko offline Surabaya dengan harga 5.130.000, dimana saya pakai ini dia motherboardnya Gigabit 410 dengan soketnya LGA 1200, yaitu saya pakai prosesnya Core i5 10500, yaitu generasi ke-10 ya ini. Kemudian untuk keyboard mouse-nya saya pakai Logitech MK100 standar aja. Kemudian untuk casingnya ini dia, saya pakai Cube Gaming dimana harganya 300 ribuan dengan power supply-nya 500 watt. Saya tidak tahu dan yakin kalau itu bisa benar-benar 500 watt. Selanjutnya kita bongkar aja dulu yuk. Di motherboardnya dapat boxnya seperti ini, dan kelengkapannya kita lihat di sini. Seharusnya ada kabel power dan ini driver ya teman-teman, harusnya, karena itu sudah kelengkapan dasar. Oke ya, bener, ini dia kabel power untuk power supply-nya. Dan ini driver dari motherboardnya, supaya kalau kita menginstal Windows bisa install langsung tanpa harus mendownloadnya. Kemudian manualnya dari Gigabit sendiri itu seperti ini, dan cara-cara untuk memasang komponen-komponen. Oke, selanjutnya keyboard mouse ini dia teman-teman, MK100. Ini kabel semua ya masing-masing teman-teman, tidak spesial, harganya 100 ribuan. Ya, ini dia teman-teman. Setelah saya buka dari arusnya, oke, lepas saja ini dari silit-silitnya. Ya, ini dia stiker dari Core i5 nya generasi ke-10 10500. Dan kita lihat dulu casingnya. Bagian port depan ada ini dia on off di sini. Kemudian ini ada jack untuk headset, mic di sini. Kemudian lampu indikator untuk hard disk maupun nyala power on. Kemudian ini untuk USB-nya di depan ada 2. Kemudian resetnya ada di sini. Ini terbuat dari plastik ya teman-teman. Maklum murah, dilarang komplain bagi saya seperti itu. Kemudian di sini ya, di sini ada sirkulasi untuk udaranya dari dalam. Ya, gini aja. Seperti ini, nggak ada tambah-tambahan fan. Ya maklum, harga murah, jarang komplain. Baiklah, ini dia bagian belakang. Ya, ini dia bagian belakangnya. Ini dia power supply-nya yang klaim 500 watt. Kemudian ini dia add-on dari I/O dari motherboardnya. Baiklah, ini aja. Kita buka aja yuk. Ya, ini dia. Saya buka casing bagian sisinya. Ya, ini dari penjualnya dilampirkan juga ini kartu garansi untuk motherboardnya. Kemudian ini dia teman-teman yang jelasnya ya. Oke, sebentar teman-teman, akan saya zoomkan dulu. Ya, ini dia teman-teman, power supply-nya 500 watt, bawaan dari casing. Kemudian speknya lainnya, ini dia prosesornya Core i5 10400 dengan 6 core dengan 12 thread dengan kecepatan dasarnya 2,9, bisa menjadi turbo boost 4,3. Wah, kencang nih, lumayan. Terus kemudian ini dia RAM-nya 8 GB teman-teman. Dari Adata ya saya beli ini, tapi ternyata tidak ada sebelumnya. Kemudian saya ganti Kingston. Gak apa-apa lah, yang penting nyala. Tapi keren, hampir sama kok, 8 GB aja. Dimana masih ada satu slot lagi untuk expand alias upgrade RAM-nya. Kemudian ini dia SSD dari Adata SU60
250 GB. Terus kemudian untuk motherboard ini ada juga slot SSD M.2 di sini. Ini dia. Jadi gitu ya teman-teman. Berhubung ini masih kosongan, akan saya install dulu teman-teman untuk melihat komponen-komponen apa yang di dalamnya. Oke, itu aja. Sebentar, tunggu sebentar, saya install dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, pindah ke sini supaya lebih jelas. Setelah selesai install Windows beserta driver bawaan dari motherboardnya, ya kita cek dulu komponen-komponennya. Seperti biasa, klik kanan, Task Manager, kemudian cek di sini performance. Nah ini dia CPU-nya, yaitu Intel Core i5 generasi ke-10, yaitu 10400, dimana dengan clock dasarnya 2,9 GHz, dimana sudah 6 core ya. Ini dia, dimana didukung oleh 12 thread dengan chase-nya 12 plus 1,5 berarti 13, lumayan, dimana bisa turbo boost menjadi 4,3 GHz. Nah oke sih, ini lumayan, dimana masih ini TDP nya 65 watt dengan pabrikan litografinya 14 nano. Nah sayangnya belum 7 nano ya, sehingga supaya lebih hemat kalau bisa, mungkin untuk next generation dari Intel. Tapi oke lah, untuk harga segini sudah 6 core dengan 12 thread dengan chase-nya 13,5 mega, lumayan, dengan turbo boost-nya 4,3 GHz ya maksimal dengan 6 core, lumayan. Kemudian untuk memorinya seperti tadi, yaitu 8 GB dari ADATA dengan speednya 266, dimana ya ini dia masih ada slot untuk ekspansi dari RAM-nya, dimana saya baca-baca untuk support dari CPU ini bisa 128 GB. Akan tapi hal itu tergantung dari controller motherboard juga aja. Jadi kalau motherboardnya support, bisa jadi support maksimal jadi 128 GB. Nah ini dia. Jadi sekarang saya pasang masih satu keping 8 GB dengan ADATA dengan kecepatan 266. Jadi teman-teman masih bisa nambah lagi tergantung kebutuhan teman-teman. Oke, selanjutnya untuk SSD nya ini dia ADATA SU650 standar ya. Ini saya memang pakai SSD ADATA ini supaya banyak pengalaman bagus gitu aja sih. Memang belum saya pasang untuk SSD NVMe karena saya cari yang lebih murah, itu aja sih, untuk menyesuaikan budget. Kemudian nah ini dia grafiknya sudah onboard ya teman-teman ya ini. Jadi kalau onboard ini teman-teman tidak perlu menambahkan lagi VGA card. Nah jangan, ini adalah yang tersemat adalah Intel UHD 630. Nah Intel UHD 630 ini punya grafik base nya adalah 350 MHz dengan grafik mat dinamiknya adalah 1,1 GHz. Jadi ya standar ya, kalau untuk office, render, browsing, nonton bagus deh. Tapi kalau untuk game kayaknya low saja settingnya, karena memang bukan untuk game. Kalau game teman-teman harus beli VGA terpisah, sedangkan VGA sekarang agak susah didapat karena banyak digunakan untuk mining. Ya sudahlah, semoga saja cepat turun dan tidak ada kelangkaan lagi untuk VGA card di pasaran. Udah, untuk resolusinya bisa maksimal bagus ya teman-teman, ini bisa 4K. Nah, bagus lah, karena kan sudah didukung banyak teknologi di Intel UHD 630 ini. Ya, bagus. Ini dari spek dari rakitan saya ini yang harganya 5.100.000-an. Jadi tapi tergantung dari tokonya ya teman-teman untuk ambil margin harganya. Tapi ini khusus harga di Surabaya aja. Oke, lumayan, teman-teman bisa jadi pertimbangan untuk dalam perakitan sebuah PC, dimana tergantung dari kebutuhan teman-teman.
Ya teman-teman, bagaimana setelah mengetahui komponen-komponen dari CPU yang saya rakit ini dari Windows tadi? Cukup lumayan ya, dimana dengan harga 5.130.000 kita mendapatkan Core i5 generasi ke-10 yaitu 10400 dengan 6 core dengan 12 thread, itu dengan clock dasarnya 2,29 GHz, bisa turbo boost menjadi 4,3. Wow, kencang ya itu. Kalau untuk render oke ya, desain apalagi. Kemudian untuk editing ya masih oke, browsing, office oke lagi. Cuman kalau untuk gaming sebenarnya jangan teman-teman, karena untuk VGA onboardnya dari Intel Core i5 10400 adalah masih UHD 630, itu masih kurang kalau untuk gaming. Ya cuma lo aja sih untuk game-game tertentu dimana bisa lancar. Kalau ingin tambahan lagi, teman-teman bisa menambahkan VGA card di dalamnya supaya lebih kencang untuk gaming. Jadi saya gunakan memang untuk menekan harga supaya dapat 5 juta lebih sedikit, itu bisa dapat Core i5 generasi 10 dengan 6 core, supaya kalau kita rendering maupun editing itu lancar. Tapi kalau makin lancar lagi sebaiknya RAM-nya ditambahkan lagi karena masih 8GB aja. Dimana motherboard ini bisa support ke 64GB kok, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Baiklah, itu aja teman-teman dari CPU rakitan saya ini 5.130.000, dimana teman-teman dapat lumayan performanya untuk kondisi saat ini. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan komen aja, saya akan senang sekali dan akan menjawabnya jika saya bisa menjawabnya. Oke, gitu aja. Jaga kesehatan, no head and cheers.